Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Petiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini telah diberikan nikmat keselamatan dan nikmat kesehatan. Perkenalkan, nama saya Pini Sri Ramadhani dengan NIM 402224104 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun nama anggota kelompok saya yaitu Amanda Putri dengan NIM 402224104, Putri Ramadhani dengan NIM 402224106, dan Sophia Hamasaki dengan NIM 402224174. Serangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini adalah pertama, sesi pembukaan, kedua, sesi penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyajian presentasi yang akan dilakukan oleh Putri Ramadhani yang akan membahas tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Definisi teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah dan keterampilan untuk merancang dan menciptakan alat, mesin, sistem, atau proses yang digunakan untuk memecah masalah dan memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi melibatkan inovasi, pembuatan, dan penggunaan alat atau sistem yang meningkatkan kehidupan manusia. Sifat-sifat teknologi. 1. Dinamis. Teknologi selalu berkembang seiring dengan penemuan baru dan peningkatan sistem yang ada. 2. Multidimensional. Teknologi mencakup berbagai bidang seperti teknologi informasi, komunikasi, medis, dan lainnya. 3. Berfokus pada inovasi. Teknologi berfokus pada pemecahan masalah dan peningkatan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Memungkinkan perubahan sosial dan ekonomi. Teknologi membawa dampak besar dalam perubahan pola hidup masyarakat dan cara kerja dalam berbagai sektor. Definisi TIK. TIK adalah gabungan dari teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menyebarkan, dan mengakses informasi melalui perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi. TIK mencakup berbagai teknologi seperti komputer, internet, telekomunikasi, dan perangkat digital lainnya yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien. Tujuan TIK: 1. Meningkatkan akses informasi, mempermudah akses ke informasi di berbagai bidang. 2. Meningkatkan efisien dan produktivitas. Otomasi dan digitalisasi proses kerja meningkatkan produktivitas. 3. Mempercepat komunikasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat melalui email, pesan instan, dan video konferensi. 4. Kolaborasi global. TIK memungkinkan kerjasama lintas batas negara dan budaya melalui berbagai platform digital. 5. Mendukung inovasi dan kreativitas, menyediakan alat untuk bereksperimen dan menciptakan solusi baru. Kode etik penggunaan TIK. 1. Menghargai privasi, menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan menghormati privasi orang lain saat menggunakan teknologi. 2. Menghindari penyalahgunaan teknologi, tidak menggunakan teknologi untuk tujuan yang merugikan atau ilegal, misalnya perantasan, pencurian identitas, dan penyebaran hoaks. 3. Penggunaan yang adil, menggunakan TIK secara adil tanpa merugikan individu atau kelompok lain. 4. Tanggung jawab sosial, menggunakan teknologi untuk tujuan positif yang dapat memberikan manfaat dan masyarakat.
5. Keamanan data. Menjaga keamanan data pribadi dan organisasi dengan cara yang sah dan Fungsi dan manfaat TIK dalam dunia pendidikan. 1. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. A. Teknologi berfungsi sebagai alat tools. Dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat IP untuk bagi pengguna user atau siswa untuk membantu pembelajaran. B. Teknologi berfungsi sebagai pengetahuan atau sainsi. C. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat untuk pembelajaran atau literasi. Manfaat teknologi informasi. Informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. B. Munculnya e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan. C. Materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. D. Pelajar mudah memperoleh ilmu, pengetahuan, dan informasi. Yang ketiga, yaitu peran TIK dalam pendidikan. Terdapat beberapa hal, yaitu pertama, dapat meningkatkan skill dan kompetensi. TIK membantu siswa memahami alat teknologi serta melek informasi. Guru juga dapat memperkaya kemampuan mengajarnya melalui pemanfaatan fasilitas teknologi. Yang kedua, sebagai sumber dan fasilitas pembelajaran. TIK menyediakan infrastruktur pembelajaran, sumber bahan ajar, serta alat bantu yang mempercepat mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, mendukung manajemen dan keputusan. TIK mendukung manajemen pembelajaran dan sistem pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta fasilitas pendidikan di Indonesia. Yang keempat, etika penggunaan internet dan perangkat TIK di sekolah. Internet sebagai sumber informasi harus digunakan dengan etika untuk membangun kepribadian sehat dan kompetensi digital siswa. Contoh etika digital yaitu menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan hoaks, berbicara sopan, menghindari bahasa kasar, tidak menggunakan atau mencuri identitas orang lain, dan juga tidak melanggar hak cipta atau membajak konten, membagikan informasi yang terpercaya, serta berkontribusi positif di dunia digital. Untuk strategi penerapan etika digital, perlu beberapa hal, yaitu kita bisa mengadakan seminar atau workshop tentang etika digital, mengintegrasikan etika digital ke kurikulum, membekali guru tentang pengajaran etika digital, dan juga membuang kesepakatan etika digital antara siswa, guru, serta orang tua. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, pengadaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat yang sudah pasti merugikan. Yang kedua, kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Yang ketiga, pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaan seperti ini untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Cara mengatasi penyalahgunaan TIK. Yang pertama adalah pendidikan dan penyuluhan berupa pendidikan digital dan penyuluhan orang tua. Yang kedua adalah pengawasan dan pembatasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, penerapan hukum yang tegas. Yang keempat, promosi keamanan cyber, yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengajak masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan TIK. Infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20,
tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat hingga saat ini. Jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau, yang berada bahkan negara berbeda kini sudah melakukan komunikasi bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Ada beberapa contoh, diantaranya adalah e-learning, e-banking, a library, a laboratory, email, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut, di atas dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik, mulai dari handphone, pager, PDA, laptop, hingga plantop, sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan TIK pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dan pertanyaan ini dari kelompok 7 oleh Robiansyah. Videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi dari kelompok 7. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara kita membedakan informasi yang benar dan hoaks di era yang serba digital ini? Pertanyaan saya yang kedua, kenapa etika digital itu sangat penting? Dan pertanyaan saya yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan TIK dalam kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Robi yaitu kelompok 7 mengenai cara bagaimana membedakan informasi yang hoaks dan juga yang asli. Yang pertama, kalau menurut saya kita harus mencari tahu dulu tentang informasi tersebut, bisa melalui sumbernya ataupun nomor penanggalannya. Dan jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang mengandung sara dan belum pasti kebenarannya. Dan juga kita harus dapat mencerna suatu informasi yang kita dapat, apakah berita itu memang benar ataupun tidak. Dan kita juga dilarang untuk mengekspos berita yang belum pasti kebenarannya, karena itu dapat melanggar etika teknologi. Terima kasih. Etika digital itu sangat penting karena penggunaan teknologi dan internet yang semakin luas dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, sosial, dan profesional seseorang. Dengan etika digital, kita dapat memastikan bahwa interaksi online dilakukan dengan cara menghormati privasi, hak asasi manusia, serta menghindari pelaku yang merugikan, seperti penyebaran informasi palsu, pelecehan daring, atau pelanggaran terhadap hak cipta. Etika digital juga membantu membangun kepercayaan di dunia maya, menjaga keamanan data pribadi, dan menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Robi kelompok 7. Mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurikulum Merdeka, yaitu ada beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur
Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau jaringan internet yang stabil. Yang kedua, keterampilan guru. Banyak guru yang belum sepenuhnya terampil dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Tiga, perubahan paradigma pelajar. Kurikulum Merdeka menekan pada pembelajar berbasis proyek dan komplementasi yang memudahkan pendekatan yang lebih fleksibel dan penggunaan TIK yang tepat. Ini memerlukan perubahan dalam cara mengajar yang kadang sulit untuk diterima atau diimplementasi oleh sebagai pendidik. 4. Kesenjangan akses teknologi. Semua siswa dapat memiliki akses yang setara terhadap perangkat dan internet, yang dapat menyebabkan ketimpaan dalam penerapan TIK di seluruh siswa. 5. Pengembangan konten digital. Penyusunan materi ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka dan dapat diakses melalui media digital juga menjadi tantangan. Kurikulum Merdeka menuntut kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual yang harus diadaptasi dalam bentuk konten digital yang tepat. 6. Keamanan dan etika digital. Menggunakan TIK dalam pelajaran juga memunculkan tantangan terkait dengan keamanan data siswa, serta pembelajaran tentang etika digital yang perlu diajarkan kepada siswa. Mengatasi tantangan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menyediakan sarana, pelatihan, serta dukungan yang diperlukan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam materi dan penyampaiannya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Ibu Santi Pertiwi MPD karena kami telah melakukan Zoom meeting dan ada beberapa kendala sehingga kami harus membuat video satu persatu. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.